Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iwan Villa semua. Di hari yang suci ini, yang mulia ini, kami dari YCC dan saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin buat rekan-rekanku semuanya. Ya, karena kami tidak siap dan belum siap untuk live streaming, jadi ada video yang kebetulan tadi sebelum saya itu, kalau di sini istilahnya itu unjung-unjung ya, atau keliling-keliling untuk silaturahmi. Jadi sempat saya rekam dan hasil rekamannya ini saya upload. Dan terjadi beberapa saat yang lalu ya, terjadi suatu peristiwa yang mana dari kelompok Marsion ini siap-siap untuk menyerang kelompoknya Oneness yang digawangi oleh Gabriel, yang mana kita tahu Gabriel, Manase dan Brahma Kumbara adalah kelompok daripada Marsion. Mereka menyerang kelompoknya Oneness dan mereka mengatakan mereka itu adalah kelompoknya ataupun orang-orang yang penyesat. Dikatakan mereka itu adalah guru-guru yang sesat. Ada beberapa pernyataan dari Gabriel yang sangat menyerang mereka ya, yang dari Oneness, dan mereka akan melaporkan ke LAI karena dari kelompok Oneness mengatakan bahwa mereka ingin menghapus kata Allah yang ada di dalam Bible, tetapi dari kelompoknya Marsion ini bersikukuh ya mempertahankan kata-kata Allah di dalam Bible ya. Dari berbagai framing ataupun kata-kata yang diucapkan Gabriel ini cenderung untuk memprovokasi teman-temannya untuk bergerak melaporkan ke LAI dan menangkap kelompok-kelompoknya dari Oneness. Yang kita tahu Oneness itu adalah suatu cabang, ranting atau denom dari kekristenan. Kelompok Oneness ini seringkali berbeda dengan kelompok Kristen yang lain. Mereka itu bersepakat dan tidak mau memakai istilah-istilah yang di Bible, itu istilah-istilah yang ada di Al-Quran seperti Allah, Nabi, dan lain sebagainya. Mereka sudah berusaha untuk itu. Tetapi dari kelompoknya Marsion ini bersikuku dan akan melaporkan ke LAI untuk menuntut kelompoknya Oneness. Lalu bagaimana drama-dramanya mereka ini ya? Apakah mereka berani ya menuntut sesama Kristen? Nah, ini kita ikutin dramanya, kan seru ya, dan buat hiburan di hari raya ini. Baik, kita akan ikuti ya apa gabrulannya si kelompoknya Marsion ini. Kita akan lihat dan kita akan dengarkan. Ya, ini adalah tampilan dari komalnya Gabriel ini ya. Kita akan dengarkan. Yang saya tampilkan foto-foto ini berganti-gantian ini adalah provokator. Jadi namanya provokator ini harus ditangkap. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga adalah tentang jemaat ini dia berganti namanya sebenarnya Unitarian, dia adiknya Uniripa. Nah, Unitarian ini ya, perhatikan teman-teman, perhatikan, ini sekedar informasi bahwa Unitarian ini dia ngaku, diam dulu Unitarian, kan sudah saya bilang tadi, perhatian, kita satu-satu ngomong. Nah, ini perhatikan ya. Nah, dia ini ngaku-ngaku Kristen, tapi Tuhannya adalah Allah SWT. Iya, benar. Ini pengadu domba ini, brengsek ini. Allah Subhanahu wa taala SWT. Kalian jangan menipu-nipu lah kayak Tuhan kalian nipu-nipu. Nos, kalau belum ada skill jangan ngomong. Skillmu menipu ya? Kok nipu skill? Gimana sih kamu? Nah, setelah database semua aja nggak ada. Ya nggak usah, nggak penting buat kamu. Skill itu ditunjukin, bukan di database. Saya tunjukin sekarang skill saya. Iya, ditunjukin. Nos. Sekarang saya tanya, Nos. Enggak, nipu kok skill sih. Nggak pernah saya dapat kerja. Kamu skillnya apa? Nipu, Bu. Udah masuk. Firman. Aduh. Firman keluar dari Allah. Nah, tadi barusan. Allah yang mana, yang jual bakso? Laku, ya kan? Firman keluar dari diri Allah. Iya, yang jual bakso halal. Nah, terus nggak bisa. Jadi makhluk katanya. Ngantuk gua dengar lu ngomong lu. Aduh, makan bakso halal Nos. sama. Itu kayak begitu, Nos. Nggak bisa, Nos. Kenapa nggak bisa? Karena nggak level saya ngomong sama kamu, kayak bikin saya ngantuk, tau nggak?
Gak ada isinya Nah, begini udah, nih. Izin ngantuk. Tidur. Saya Tuhan iringin, kok saya iringin. direndahkan ya. Iya, saya iringin itu apa namanya? Salawat. Mau. Nah tuh kan, masa skill menipu? Kantor mana skill menipu? Ah, judi online lah. Allahu Akbar. La ilaha. Ya, teman-teman di sini yang mendengarkan video ini jangan terlalu tergopoh-gopoh untuk menjustifikasi mereka ya. Seringkali kalau mereka itu lagi berdebat sesama Kristen, istilah-istilah Islam masih dipakai. Ya, seperti tadi dia si Unitarian Ismi ya mengucapkan kata-kata takbir ya itu. Tapi ya kita harus sabar dalam hal ini. Saya yakin kok mereka itu akan gelut dengan sendirinya. Tetapi kalau sesama mereka itu berdebat dan salah satunya terpojok, mereka mencari kambing hitam. Kami yang muslim tidak pernah masuk ke komal-komal itu ya, ke komalnya si Gabriel atau komal-komal Kristen itu atau lintas denom. Tetapi acap kali dan seringkali mereka itu dengan seenaknya ya memakai istilah-istilah Islam untuk dibuat-buat main-mainan. Nah itu watak-watak mereka. Contoh yang barusan kita lihat tadi, mereka sedang membicarakan tentang oneness. Oh kok ujung-ujungnya larinya ke Allah Subhanahu Wa Taala, larinya ke Islam. Nah inilah akal busuk mereka ini, terus membuat framing-framing terhadap Islam. Tapi kembali lagi kita harus sabar ya teman-teman. Kita akan ikuti terus apa yang terjadi di sana, yaitu drama tentang si Gabriel dan kelompoknya yang akan menyerang dan menuntut dari kelompoknya oneness. Kita akan ikuti selanjutnya. Menipu dia. Allahu Akbar. Bang Get, makasih yang Bang Get. Kami pernah dia masuk ke komal kami, saya buang juga ini si penipu ini. Oh ya baik. Sekarang bagaimana? Buang saja ini setan ini atau bagaimana? Buang aja lah, agak Oke, dalam-dalam buang saja kubur ya. ya. Iya, iya. Ya udah, bye bye. Ya buang saja, benar. Panos benar. Setan begitu itu jangan dipelihara, dibuang. Saya setuju dengan Panos. Panos ini sekedar informasi ini. Nah, sama dengan Troy. Ada nama buruk itu setan juga, dia pelihara Troy. Nah, kenapa sampai saya mengatakan Troy ini munafik alias setan juga? Ceritanya begini, tidak panjang ini. Saya kalau cerita tidak panjang-panjang. Jadi si buruk ini dia bernarasi begini. Dia mengatakan begini. Tidak ada di Alkitab Tuhan Yesus itu dia ngaku Tuhan. Wah, sinting saya bilang kau ini. Jadi Tuhan Yesus bilang anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Terus apa itu? Iya kan? Bagaimana? Keren, benar bang, keren banget bang. Ya. Jadi Masa saya berarti ngamuk itu, saya begitu? ngamuk di roomnya Troy itu. Saya bilang, Troy, bisanya kau pelihara setan begini dan kau hanya diam saja? Katanya kau begitu meninggikan nama Yesus. Begitu temanmu mengatakan tidak ada di Alkitab Yesus mengakui kalau dia adalah Tuhan, mengatakan dia adalah Tuhan, kau hanya diam saja. Wah, baru saya tahu. Tapi saya bersyukur. Maksudnya kenapa saya bersyukur, Panus? Saya mulai tahu. Kan banyak ini orang pura-pura jadi pengikut Tuhan, padahal pengikut setan. Betul, pengikut hantu ya, benar. Iya. Jadi saya tidak lagi menjatuhkan atau menjelekan Troy, tapi ini ada saksi, ada fakta, kenyataan. Saya orangnya jujur saja, paling benci saya. Comor itu. Emang gini bang, kadang dia narasinya panjang dan apa ya, kalau aku bilang berbelit-belit sih. Cuman kalau memang sampai di titik yang salah, saya nggak pernah apa ya bang, nggak pernah ambil pusing. Apalagi artinya begini, memang saya pernah dengar itu bahasanya itu pernah dengar kan? Iya, pernah dengar. Nah, Cuma ini pikir saya udahlah itu narasi dia jangan aja, pikir pikir saya. dia gitu. Aduh, nggak boleh begitu Ibu Esther ini. Aduh, parah juga Ibu Esther rupanya ini. Katanya meninggikan Yesus, Enggak. tapi begitu Yesus Maksud saya direndahkan. begini, Gimana? bukan maksud saya gini, ini narasi liar, narasi liar yang bagiku nggak kena bagi aku gitu loh bang. Nah, jadi kau biarkan saja narasi liar itu berkeliaran.
Enggak. benar, Bang. Enggak, Jangan, bukan, Kak Esther. bukan begitu, bukan begitu. Enggak apa-apa, Bagaimana, kita the bagaimana? next kita tes dia, enggak apa-apa, the next kita tes dia kok. Itu dulu juga akunnya Lucifer loh itu, Bang. Iya, Nah, benar, saya benar, bilang- benar, benar, benar. Ah, Ibu Esther benar. Nah, sebentar. Jadi dulu saya bilang begini, itu makanya dia ganti akunnya Lucifer itu karena saya bantah. Kamu pikir kamu pantas berbicara tentang Yesus sementara akunmu namanya Lucifer? Kamu pikir omonganmu itu tidak bertolak belakang dengan namamu itu sendiri? Siapa mau dengar ocehan kamu? Walaupun kau bawa nama Yesus, yang ada yang jelas kau bawa nama Yesus itu sama, nggak jauh beda dengan antikris. Akhirnya dia ganti itu Bang Gabriel, ganti sama dia. Bahkan saya suruh waktu itu Bang Tore juga, udah saya bilang sorry, gue nggak suka ini nama. Saya bilang nggak tahu kenapa, energi saya berlawanan. Nah mulai dari situlah Lucifer itu udah nggak ada Bang. Lanjut Bang. Ya oke baik. Jadi begini. Saya itu ada di roomnya Troy. Ini di roomnya Troy. Nah, si Buruk ini dia narasinya begini. Dia mengatakan tidak ada di Alkitab Yesus mengatakan dia Tuhan. Lah, saya bilang, bro, kau jangan sembarang kau ngomong begitu, bro. Toh? Kau ini Kristen kan? Iya, Kristen. Kenapa kau bilang tidak ada Yesus mengatakan dia Tuhan? Itu dan dia mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Memang kau ini setan kau ini. Ih, Kau ini Yesus pura-pura. juga, Hmm, Bang ya, Gabe, betul. Yesus juga nggak mengatakan dirinya bukan Tuhan. Nggak, begini masalahnya Panos. Ya, bukan banyak juga nabi-nabi melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dia juga tidak ngaku Tuhan. Tapi apakah dia Tuhan? Jadi kalau Yesus tidak ngaku Tuhan, ini begini Panos teman-teman harus sadar begini. Yesus itu kalau dia tidak ngaku dia Tuhan, nah pasti dia hanya nabi biasa juga. Tapi ingat, kenapa sampai saya percaya dia Tuhan? Yang pertama ada pengakuannya. Nah, yang kedua ada bukti. Nah, gitu. Jadi ada orang, contoh, orang ngaku kebal. Apakah kau percaya dia kebal? Tidak mungkin kau percaya begitu saja kalau dia tidak buktikan kekebalannya. Benar tidak? Ini orang ditanya kok diam semua. Gimana? Nyimak. Oh, nyimak. Nah, dengar baik-baik ya. Jadi, Yesus itu karena dia ngaku Tuhan. Itu yang pertama, ada pengakuan. Kalau dia tidak mengaku Tuhan, saya juga tidak akan akui dia Tuhan. Kalau dia tidak akui dia Tuhan. Yang pertama ada pengakuan dia adalah Tuhan. Yang kedua ada bukti. Jadi orang kalau ngaku-ngaku tapi tidak ada bukti, itu omong kosong namanya. Iya kan? Betul Bang. Nah, jadi kalau kau katakan Panos, tidak ada juga di Alkitab Yesus mengatakan dia bukan Tuhan. Nah, ini jangan sampai jangan sampai salah. Toh? Begitu. Ini teman hati-hati teman-teman. Maksudnya begini teman-teman toh. Kalian ini bernarasi ini kan di media sosial ini. Ini kan banyak orang yang menonton. Hati-hati dengan ucapanmu. Karena dengan ucapan kau nanti akan dihakimi. Benar tidak? Benar, Bang. Nah, itu. Jadi begini Bang Gabe, ya saya dulu Bang Gabe. Ya, silakan. Kalau saya ketemu Billy, kenapa mereka diam? Saya cuma mengatakan kepada mereka begini, kalian tukang framing Yesus. Ya kan? Kalian katakan Yesus itu Yahweh, Yesus nggak pernah bilang. Kalian katakan Yesus itu Yod-Heh-Vav-Pi, Yesus nggak pernah bilang. Kalian tukang framing gitu loh. Itulah mereka menggenapi Matius 24 ayat 4 dan 5. Banyak orang akan memakai namaku. Yahweh termasuk memakai nama Yesus karena citra Yahweh itu pembunuh. Ya, betul. Betul itu Bang. Nah, citra Yesus inilah yang dicuri Yahweh sama Allah. Jadi harus paham itu Bang Gep. Matius 24 ayat 4 dan 5, Yesus sudah mewanti-wanti ini 2000 tahun yang lalu. Banyak orang memakai namaku. Yesus disandingkan dengan Yod-Heh-Vav-Pi. Padahal Yod-Heh-Vav-Pi itu malaikat loh. Panos. Yahweh itu malaikat loh. Panos. Ya. Kalau Billy, Malikil, saya mungkin masih bisa maklum ya. Masih bisa maklum. Tapi jangan pernah kalian ini yang
seperti kayak Troy begini yang katanya begitu sangat meninggikan Tuhan Yesus. Tapi hati-hati kalian, kalau saya dapati atau saya temukan kalian seperti kayak Troy. Ini Troy sudah saya dapati dia, saya temukan sudah dia. Makanya saya tidak pernah kasih kesempatan Troy itu. Nah, kalian hati-hati, ingat ini pesan saya nih, hati-hati kalian. Kalian ini kan yang bagaimana Pak Nos? Sebelum Bang Gap bilang, kami udah duluan bilang itu, ya. Kami udah tahu siapa yang meninggikan nama Yesus, Bang Gap, siapa yang merendahkan. Kami sudah mewaspadakan itu. Enggak, si Troy ini ya, kan mirip ini kayak kalian ini. Sama kan pahamnya kalian? Sebenarnya si Troy ini begini, Bang. Dia Ya, itu gimana? nyontek-nyontek kita, Bang. Jadi yang punya style itu kita, dia cuma nyontek gitu loh. Jadi banyak orang yang seperti menuding bahwa Troy Boruni itu teman kami. Bukan. Gitu loh. Jadi kami memiliki style sendiri dan maaf ya, bukannya apa-apa, kami tahu roh siapa di dalam diri orang itu, kami tahu. Karena bukannya kami sombong, kami tahu roh siapa itu, roh Tuhan atau roh hantu, kami bisa bedain, Bang. Maaf ya, bukan sombong ya, tapi yang mulia Yesus Kristus lah. Gitu. Jadi Troy sendiri nggak mau, udah lama dia nggak naik ke komal kami. Kami kan punya ini ya, punya persekutuan. Kami tahu siapa ini belum beres, ini belum beres. Troy kenapa, Ada Gap? Iya, si Troy itu begini. Ada saya pernah cerita sama kau Brahma Kumbara. Belum. Ada yang namanya Borak itu. Borak itu kan teman dia kan. Oh ya. Dia kan mengatakan begini. Waktu itu yang ada waktu itu di roomnya Troy. Jadi di roomnya Troy ada saya, ada Manase, ada Borak, ada Troy, ada siapa lagi? Saya tidak hafal semua. Itu si Borak itu dia ngomongnya begini, Brahma Kumbara. Tidak ada di Alkitab Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Wah, ini orang gila, saya bilang ini orang ini. Tuh. Ini kalau tadi dia ini RT 6, saya mungkin masih maklumi. Tapi ini bukan RT 6 ini. Saya bilang, setan, kau jangan sembarang ngomong kau Kau ini kalau kau tadi barangkali RT 6, mungkin saya bisa maklumi, tapi kau ini kan ngaku Kristen. Tuh. Nah, dia bilang, buktikan. Saya buktikan, saya bilang, ini buktinya Tuhan Yesus bilang, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Terus apa itu? Apakah itu bukan pengakuan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Kau ini memang setan. Oh, dia melawan tuh, dia melawan. Saya bilang, Troy, sekarang kau masih mau pelihara setan ini di dalam rumah? Wah, si Troy ini mungkin karena dia lebih takut hilang temannya. Nah, dia pilih jalan untuk rungkatkan. Coba bayangkan ini Troy. Tidak menegur, kendati dia pilih rungkat. Dia takut kehilangan temannya. Dia lebih baik dia kehilangan Tuhan Yesus yang temannya ini. Makanya saya bilang ini Troy ini, heran saya, pura-pura rupanya ini orang munafik. Gak apa-apa Bang, nanti the next kita coba klarifikasi apa maksudnya itu. Saya juga pernah dengar itu, cuman pikirku karena bagiku nggak ada yang selewat gitu, tapi nggak sempat untuk dikritiki atau dipertanyakan. Tapi Begini, bagus juga, aku pengen nanti pertanyakan kembali apa motifnya. Begini Blaster ya. Nah, saya tambah lebih yakin lagi setelah kau juga akui, iya saya juga pernah dengar. Bayangkan, berarti ini bukan baru sekali dua kali ini, sudah sering kali ini terjadi di rumahnya Troy. Tapi apa yang terjadi? Kenapa Troy masih pelihara setan ini? Ada apa ini? Ada rekamannya nggak, Gap? Ada saksi itu Pak Manase. Rekamannya ada sama Troy. Ada rekamannya susah lah. Bukan. Nah, sekarang begini Brahma Kumbara. Ini, kalau misalkan ada rekamannya, nanti kan kita pelajari bareng apa di sini kamu yang salah tangkap atau memang itu si Borak itu yang mengatakan demikian. Enggak apa-apa Kan Brahma, harus nanti the next kita kritisi dia. Nah, kan Kenapa begini kamu saja. mengatakan demikian? Nggak apa-apa sih. Nah, kan begini saja. Maksudnya saya begini, ya kan?
Nah, saya tidak juga memprovokasi kalian dan harus percaya. Tetapi saya kalau bicara itu ada saksi, minimal saksi kan? Benar tidak? Iya kan? Kalau saksi saya bersedia dalam arti begini, karena saya juga pernah mendengar. Tapi bagiku jadi gini, ketika mendengar itu terlewati gitu, nggak sempat saya olah dulu, saya apa dulu, karena terlewati dengan pembahasan yang lain gitu loh Bang. Tapi karena abang ingatkan, saya memang pernah dengar statement itu. Nah, Ya, itu kan. ini juga jadi pertimbangan bagi saya mau pertanyakan dia secara langsung gitu. Gak apa-apa kita klarifikasi, mungkin dia asal bunyi atau dia motifnya lain atau dia punya dasar yang lain. Biar kita juga kan ingin tahu sih dia dari mana gitu loh. Aslinya siapa, kan gak salah. Karena aku juga pernah dengar gitu loh teman-teman. Nah, itu kan. Jadi ini begini, Brahma Kumbara. Saya ini tidak ada masalah dengan Troy, tidak ada. Sehingga saya mau menjatuhkan dia, tidak ada. Jujur saya murni kalau ada orang yang orang Kristen ini, orang Kristen merendahkan Yesus, toh? Oh, itu saya sikat. Tidak ada lagi saya rem. Siapa yang menghalang saya, dengan dia saya sikat. Nah, kenapa begitu? Kalian ini kan, mulut kalian ini kan memuji dan memuliakan Yesus. Tapi begitu Yesus direndahkan di depan kalian, kalian hanya diam saja. Itu kalian omong kosong rupanya selama ini. Yang mana, Ken? Ya kan? Jadi Oh, kalian ini, sama ini si Andre. nah, si Buruk itu, si Troy. Jadi kalian ini, jujur saja teman-teman ya, saya tidak bisa percaya kalian ini. Kadang-kadang kalian ini bisa jadi munafik, pura-pura saja kalian ini bicara tentang Tuhan Yesus. Begitu teman-teman. Mohon maaf ini teman-teman. Kita terus terang saja, bagaimana? Pernah Mas? juga Bang Gabriel. Iya. Pernah juga saya tegur dia. Pokoknya Nah, mau Tritunggal sebenarnya sama-sama. mau. Ini ada Sama-sama wanita pelayanan di mengagungkan nama sama lain. pelayanan di Komal. Sama-sama Mau pelayanan di Tritunggal Komal. Tunggu satu-satu dulu, satu-satu. Pak Anton dulu ngomong, coba. Satu-satu, coba Pak Anton dulu ngomong. Iya, Habis itu silakan. Pak Song ya. Jadi Bantro itu udah pernah juga ku tegur, kalau nggak salah di Komalnya Bang Haji. Ku tegur dia sampai dia maki-maki orang kan. Jadi ku bilang, Bang, di sini kita pelayanan. Di mana kasihnya? Bagaimana orang penilaian orang yang dibawa? Kalau kayak gini nggak ada yang mau terima pengajaran diskusi kita nanti. Orang nggak bakalan naik karena orang memikir bahwasanya di sini ajaran sesuatu hal yang tidak baik. Pak Anton, Ada dua orang itu. Pak Anton, sorry ini saya menyela ini Pak Anton. Saya kalau maki-maki orang, saya akui saya juga tukang maki-maki orang. Tapi yang jadi persoalannya begini Pak Anton. Yang jadi persoalannya begini, waktu itu di roomnya Troy, ada saya, ada Buruk. Ini di roomnya Troy ya, ada saya, ada Buruk, ada Manase. Jadi si Buruk ini, dia bernarasi begini. Dia mengatakan bahwa tidak ada di Alkitab itu Yesus mengatakan kalau dia adalah Tuhan. Wah, langsung saya itu Nggak tadi. bisa lah. Bayangkan Berarti ini. dia nggak Tunggu. baca Alkitab itu. Tunggu dulu Pak Anton. Jadi saya tadi itu yang hanya diam-diam tidak banyak komen, langsung tersentak, kaget saya, langsung ngamuk saya bilang, setan, kau jangan sembarang ngomong ya. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, apakah itu bukan suatu pengakuan? Kau ini setan, kurang ajar kau, sembarang kau ngomong. Kau tidak ada bahasan, tidak ada lagi bahan, sudah diam aja, nggak usah banyak ngomong kau. Nah, saya kasih tahu Troy, kau mau pelihara setan ini atau kau buang saja ini disampai ini setan ini? Troy ini kan dia serba salah. Mau buang ini teman, tidak dibuang tapi ini setan. Nah, akhirnya Troy milih rungkat. Nah, saya ngamuk situ, saya bilang, Troy, kau lebih milih rungkat daripada buang setan. Memang kau setan juga, Troy. Kenapa saya bilang setan juga, Troy ini? Karena dia rasa sayang buang setan. Saya, teman-teman, jujur. Kalau kalian saya dapati atau saya temukan kalian merendahkan Yesus, langsung saya buang di sampah kalian ini.
Kalian ingat saya kata-katain. Ya, kamu juga, Gap. Kalau kamu kedapatan merendahkan Yesus, saya tangkap juga kalau Gap. Ya. Emang benar. gue juga bisa tahu, lu juga gua bisa proses. Iya, benar. Ini benar ini. Yang kau katakan itu benar. Jadi jangan jadi orang munafik. Mulutmu memuji dan memuliakan Yesus, tapi hatimu menjauh daripada Tuhan Yesus. Ingat ini. Artinya teman-teman. begini ya kan, maksud Bang Gabriel itu kita dalam satu komal meninggikan nama Yesus. Begitu kita naik ke komal orang lain, kita merendahkan nama Yesus. Ah, itu yang bahaya. Ya. Atau Yang ada bahaya. teman, contoh, Ah. Panton, atau ada teman, contoh, teman di dalam room teman saya, dia merendahkan Yesus. Nah, saya hanya diam dan membiarkan dia merendahkan Yesus di dalam room saya. Wah, itu kalian langsung bilang, wah, hostnya setan. Kalian ngomong begitu, kendati kalian maki saya. Ingat, gitu ya? bagus. Ingat ya? Ya. Kalau ada orang, teman kita yang merendahkan Yesus, toh, nah, kau ingatkan, host, ini setan bagaimana? Contoh seperti tadi Panos bilang, ini unitarian setan bagaimana? Buang aja, host. Saya buang langsung, toh. Kan ada buktinya Ibu Esther, toh. Benar Ibu Esther? Setuju, Bang. Nah, gitu. Jadi, teman-teman ingatkan. Saya sudah ingatkan Troy, buang setan itu. Dia tidak mau buang setan itu. Ah, berarti dia setan juga. Jadi, kalau ada setan disuruh buang tapi dia tidak mau buang setan itu, sesungguhnya dia setan juga sebenarnya. Pakat. Gitu, teman-teman. Ketahuan itu, teman-teman. Ya. Lah kamu masih Di dalam- berteman di dengan dalam- Andre ya, Gap? Itu ada itu. Iblis Ya. sepakat di dalam Roma itu ada itu. Kau masih Di dalam- berteman dengan di dalam ini Roma, enggak? kalau tidak Si Andre Tom and Jerry. Jadi begini Brahma Kumbara, si Andre ini harus ditangkap karena dia ini provokator. Dia berusaha membangun kekuatan di media sosial untuk menyerang lembaga Alkitab Indonesia dengan mengganti semua kata-kata Allah itu menjadi Yahweh. Nah ini, jadi kau punya tugas Brahma Kumbara live. Begini, provokator ini harus ditangkap. Jadi kita harus memberitahukan lembaga Alkitab Indonesia, kau tidak boleh diam atau membiarkan si provokator ini terus berkuar-kuar siang malam. Begitu teman-teman. Kita kan kalau mau nangkap orang laporan kan harus bikin delik aduan dulu, Gap. Nah, begini caranya. Ini saya ajarkan kau. Biar kau tahu ya, teman-teman. Saya minta maaf ini bukan berarti saya so tahu, tapi saya kasih tahu kalian caranya begini. Nah, kalau kita mau menangkap orang itu, yang pertama, langkah pertama itu adalah mengumpulkan bukti-bukti dulu, bukti-bukti pelanggarannya atau bukti-bukti pidananya. Nah, apa bukti pidananya? Satu, bukti dia mengatakan lembaga Alkitab Indonesia sudah menyesatkan orang Kristen. Nah, ini kalau ada statement atau pernyataan dia begini, nah ini sudah jadi bukti, sudah bisa untuk diadukan atau dilaporkan. Kenapa? Satu, dia berbicara di medsos. Nah, berbicara di medsos ini artinya dia memprovokasi orang supaya orang membenci lembaga Alkitab Indonesia. Jadi orang nanti akan terpengaruh oleh provokasinya dia. Nanti kalau semua orang sudah ikut-ikutan membenci lembaga Alkitab Indonesia, nah akhirnya kita kekristenan ini akan kacau. Kenapa kacau? Jadi nanti timbul di pikiran orang, oh selama ini kita rupanya salah menyembah. Sebenarnya yang harusnya kita sembah itu adalah Yahweh, bukan Yesus. Nanti jadi begitu teman-teman. Kalian tidak sadar ini. Saya sudah bisa berpikir jauh daripada kalian. Kalian kan cuma terputar-putar di tempat saja kalian ini. Kayak mengelilingi. Ya, kita dengar sendiri ya teman-teman, dari Gabriel sedang mengumpulkan bukti-bukti ya untuk melaporkan kelompok dari Oneness yang di situ terdiri Malikil, Andre, Chrisley, Samuel, Malikil dan kelompok-kelompok Oneness yang lain. Karena mereka menganggap bahwa kelompok Oneness telah menyesatkan. Lalu bagaimana drama selanjutnya? Ya kami sebagai seorang muslim hanya menyimak dan memantau aja. Sungguh sangat seru ya.
sesama Kristen saling lapor ini ya. Ini seru ini. Nah, bagaimana drama-drama selanjutnya? Kita akan pantau teman-teman. Kita akan pantau terus sampai di mana beranikah kelompoknya Gabriel ini, yang mana itu benderanya adalah bendera ataupun dari Denomarsion ya, warna Marsion. Ini berani menuntut, memenjarakan ataupun menuntut dari kelompoknya Wanes. Dan apakah kelompoknya Wanes akan tinggal diam? Nah, ini keseruan akan terjadi. Nah, inilah keseruannya teman-teman. Mari kita ikutin teman-teman ya drama-drama selanjutnya. Dan sekali lagi saya ucapkan buat saudaraku semuanya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa di share-share video ini ya, terutama ke teman-teman yang Wanes. Seperti Bang Amin, Bang Samuel, nanti juga akan saya share. Nah, biar mereka semakin seru gitu ya pertandingannya atau Liga Denomnya ini. Oke, terima kasih dan kita tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.